Halo, Assalamualaikum para keluarga Indonesia. Ketemu lagi di channelnya Ibuku Menggendong sama Teteh Lingga, konsultan baby wearing menggendong kesayangan kamu. Oke, ini adalah video pertama untuk kelas menggendong kita ya. Jadi Teteh memutuskan untuk bikin kelas menggendong yang accessible, yang bisa diakses sama para orang tua Indonesia di mana aja. Jadi di video pertama ini kita akan kenalan dulu sama yang namanya baby wearing. Apa sih bedanya sama ngegendong ya kan? Kenapa baby wearing namanya? Alkisah. Jadi istilah si baby wearing ini teh dulu dikenalin sama Dr. Spears, Martha and William Spears gitu. Nah, dua orang ini teh mereka dokter, mereka teh suami istri, punya anak banyak. Aku lupa anaknya teh 4 gitu apa 7 gitunya, pokoknya banyak. Nah, kan mereka teh bekerja ya sebagai dokter. Dan anaknya banyak, anaknya nangis wae, akhirnya teh digendong gitu. Tadi gendong wae teh seperti baju, jadi nggak pernah dilepas. Jadi anak teh yang awalnya rewel, jadi nggak rewel kalau digendong. Jadi mereka bisa mengerjakan banyak hal. Jadi mereka bikin istilah baby wearing, artinya bayinya dibawa kemana aja, dipakai kayak layaknya baju. Tah, si Dr. Spears ini, pasangan Dr. Spears ini ingin menggantilah pola pikirnya para orang tua gitu ya. Bayi teh bukan buat digeletakin aja di kasur gitu, terus cuman diangkat kalau diajak main, kalau digantiin popo, kalau dimandiin, bukan. Tapi bayi itu naturalnya tempatnya itu adalah nempel sama tubuh orang tua gitu. Nah, abis itu teh istilah baby wearing ini teh menyebarlah ke seluruh dunia gitunya. Dulu ada yang namanya organisasi baby wearing internasional. Jadi dibilangin bahwa baby wearing itu adalah kegiatan menggendong bayi dengan alat bantu berupa gendongan. Jadi misalnya kamu ngegendongnya nggak pakai gendongan, itu man bukan baby wearing, tapi ya gendong aja pakai tangan gitu. Kunaon sih bayi tuh harus digendong ya, atau boleh nggak sih sebenarnya bayi teh digendong oe nangis terus kita gendong, bayinya nanti kebiasaan tuh sih jadi manja nggak sih ya kan? Soalnya teteh kerasa banget dulu waktu awal punya anak ya 2015, anak teteh yang pertama itu lahir tak budak ya. Kalau misalnya teteh gendong dia teh diem. Tapi kalau misalnya ditaruh di kasur, dia teh nangis, rewel, nggak mau sama sekali gitu. Harus pengennya teh nempel terus gitunya. Bukan cuman kayak bayi velcro gitu, bukan yang pakai perepet. Iya mah bener-bener pakai super glue lah, harus kemana-mana teh digendong. Kalau digendong dia teh diem, tapi kalau nggak digendong dia teh nangis. Nah, mungkin ada yang bayinya kayak gitu juga nggak? Pasti banyak. Nah, semua bayi hampir semuanya kayak gitu ya. Kunaon sih bayi kayak gitu ya kan? Apa salah desain sama Tuhan? Piraku ya, atau kumaha? Terus kita teh boleh nggak sih langsung angkat? Cenah kata orang tua dulu teh, jangan dibiasain gendong bayi. Nanti teh bau tangan, nanti teh kebiasaan, nanti teh manja, nanti teh kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Pernah nggak diomongin kayak gitu? Bau tangan, sok mending bau tangan apa ketek? Nah, jadinya bu ibu, bapak-bapak, bayi itu kan di dalam kandungan teh 8 bulannya 36 minggu sampai 40 minggu gitu kan. Ya biasanya teh dia teh kayak di dalam kandungan itu kayak dipeluk gitu sama rahimnya, mendengarkan suara jantung ibu, mendengarkan detak jantung, suara nafas, aliran darah segala macamnya. Kadang cuman ngedengarnya suara bapaknya gitu kalau ngajak ngobrol ya kan. Tapi begitu dia lahir ke dunia, tiba-tiba kok ya ada terang banget, ada suara-suara aneh-aneh, bau-bau yang dia nggak
kenal, suara yang nggak dia kenal, kok dia jadi basah, kering, apalah segala macam yang nggak pernah dia rasain gitu di rahim. Jadinya ya pastilah shock ya kan. Kayak kita pindahan ke tempat baru, ya kita nggak tahu apa-apa gitu. Pasti nyari orang yang kita kenal. Which is kalau dalam baby itu pasti yang dia kenal teh ya kamu orang tuanya, ibunya terutama. Makanya dia teh pengennya selalu nempel sama orang tuanya karena dia tidak mengerti tentang dunia ini. Dia taunya cuma kamu dan kamu sebagai orang tuanya. Jadi ya dia teh minta tolong sama kamu buat bikin dia ngerasa aman, bikin dia ngerasa nyaman, ngasih dia tempat di mana dia tuh familiar, yaitu baunya kamu seperti bau di dalam rahim, terus suara detak jantung kamu yang selalu dia dengerin selama 9 bulan. Nah, dia pengennya itu nempel gitu. Nih, secara biologisnya yang pernah teteh baca gitu. Jadi bayi manusia itu kalau dibandingin sama bayi primata yang lain, emang ternyata dia bayi kita itu lahirnya tuh lebih cepat, lebih prematur gitu dibandingkan bayi primata lain. Jadi mau misalnya anak primata lain mah lahir ngek-ngek, abis itu beberapa minggu juga udah bisa jalan-jalan, udah bisa manjat-manjat gitu. Ari bayi kita dia perlu waktu yang jauh lebih lama ya kan, untuk dia bisa bergerak, untuk dia bisa ngambil makanan sendiri, untuk dia bisa jalan, menghindari bahaya segala macam. Jadi ya memang tempatnya itu adalah dekat sama tubuh orang tuanya biar dia ngerasa aman, ngerasa nyaman, ya kan? Ya sama siapa lagi atuh, piraku sama tetangga dia minta tolong kan nggak mungkin atuh ya. Oke. Jadinya buat para orang tua yang misalnya teh masih kemakan sama isu masih kemakan sama mitos-mitos bau tangan, takut anaknya manja segala macam. Nah, nanti kita akan bahas lagi sih sebenarnya ada tentang mitos-mitos tersendiri. Tapi bolehlah komen di bawah ya, mitos apa aja yang pernah kamu dengar seputar menggendong bayi. Kenapa sih nggak boleh gitu menggendong bayi teh? Nanti kenapa bayinya emangnya, ya kan? Nanti jadi biar kita bahas di sesi berikutnya. Dan satu lagi ya nambahin, kenapa sih kita harus pakai gendongan ya kan? Ngegendongnya kenapa baby wearing gitu? Kenapa nggak pakai tangan aja lah? Ada bayi mah nggak berat. Nggak berat ya, sekarang baru lahir cuma 3 kilo. Itu yang namanya bayi newborn. 1 bulan itu bisa naik 1 kilo, 1,5 kilo, ada yang naiknya 2 kilonya kan. Cepet banget bu, mereka tuh besarnya tuh cepet banget. Itu yang namanya tangan, bahu, punggung, pinggang, kabehanana sakit. Ya Allah Tuhan. Teteh mah ngerasain banget ya waktu anak pertama kan gak mau diturunin gitu ya, digendong terus. Awalnya mah gak tahu tentang baby wearing. Astagfirullahaladzim, eta yang namanya salon pas saminggu tuh 1 pak itu abis nah di dieu kabehanana semua badan teh salon pas. Salon pas forever. Ya Allah, ini jadinya teh kan sakit badan kita juga, nggak nyaman. Makanya jadi orang tua teh aduh nggak mau ngegendong, kebiasaan ini mah aku sararakit badan. Ya iyalah, karena nggak tahu gimana cara menggendongnya. Matakna ikutan kelas ini ya, setiap minggu insya Allah teteh akan publish video tentang baby wearing, gimana sih caranya ngegendong yang nyaman dan aman tentunya buat si bayi, tapi juga nyaman buat kita orang tuanya yang ngegendong. Ulah sampai kita teh jadi encok, jadi cedera, ototna kulit segala macem lah gitu. Nah, jadinya si gendongan ininya udah ada penelitiannya. Cenah di tahun 2007 itu diteliti. Oh, ternyata kalau kita ngegendong bayi pakai gendongan, itu beban di tubuh kita itu 16% lebih sedikit. Ya nggak besar ya 16%, tapi bayangkan durasinya lama, dari mungkin anaknya dari 0 sampai 9 bulan lah istilahnya, misalnya sampai anaknya bisa jalan sendiri nggak mau digendong lagi, kan lumayan lama. Kadang toddler aja umur 2 tahun gitu kita ajak jalan terus habis itu capek kan, kakinya masih kecil, cepet capek
capek ya kan, pasti ujung-ujungnya minta gendong. Ya kalau kita nggak bisa ngegendong, kalau kita ngegendongnya pakai tangan, bayi 2 tahun mungkin 14 kilo, 15 kilo kita pakai tangan gitu, astagfirullahaladzim, tangannya mau jadi sebesar apa? Sebesar Popeye? Enggak ya, jadi mendingan pakai gendongan aja gitu. Gitu jadi baby wearing teh. Untuk selanjutnya kita akan ngebahas naon wae sih, apa aja sih manfaat dari baby wearing atau menggendong bayi ini. Baik itu buat bayinya maupun buat kita orang tuanya, ternyata ada juga manfaatnya gitu ya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan kelas berikutnya. Bye bye, happy baby wearing.